Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ya membahas soal nomor 6 sampai nomor 10. Oke, soal nomor 6. Bentuk paling sederhana dari pembagian bentuk aljabar berikut adalah. Nah, di sini ada bentuk aljabar 7x pangkat 2, 4x pangkat 3, y pangkat 2, z dibagi negatif 7x pangkat 2 dikali 6xy ya. Nah, untuk memudahkan kita menyelesaikan persamaan bentuk aljabar ini, kita buat dia dalam bentuk pecahan. Nah, yang persamaan yang pertama nih, kita buat nanti menjadi pembilang. Kemudian, yang kedua ini kita buat menjadi penyebut. Kemudian, setelah kita tahu mana pembilang, mana penyebut, sekarang kita buat ke dalam bentuk pecahan. Untuk yang atas dulu ya, berarti 7x pangkat 2 dikali 4x pangkat 3 dikali y pangkat 2 dikali z. Kemudian kita buat di sini pernya. Nah, untuk memudahkan kita nanti membagikan, kita sejajarkan angka sama angka, kemudian variabel yang sama juga kita sejajarkan. Di sini kan penyebutnya ada negatif 7 dikali x pangkat 2 dikali 6x dikali y. Negatif 7 ini kita sejajarkan dengan 7, koefisien yang di depan, berarti sini negatif 7. Kemudian X pangkat 2 yang di sini kita sejajarkan dengan X pangkat 2 yang di atas, maka kita taruh di bawah nih. Kemudian 6X. 6 kita sejajarkan dengan 4, sama-sama angka ya. Kemudian X yang di sini kita sejajarkan dengan X pangkat 3. Nah, Y kita sejajarkan dengan Y pangkat 2. Karena di sini tidak ada Z, sedangkan di atas ada Z, kita buat di sini 1 ya. Jadi Z dibagi 1 tetap aja Z. Ini biar dia ada temennya semuanya. Setelah itu kita apain lagi? Sekarang kita buat pemisahnya. Nih, Ibu buat pemisahnya. Nanti kita yang akan kita bagi itu 7 dengan 7, kemudian X pangkat 2 dengan X pangkat 2. Nanti 4 sama 6, X pangkat 3 dengan X, Y pangkat 2 dengan Y, dan Z dengan 1. Setelah itu, baru kita bagi. Di sini. Yang pertama, 7 dibagi negatif 7. Untuk yang pertama nanti dikali X pangkat 2 per X pangkat 2. Kemudian dikali 4 dibagi 6. Kemudian dibagi lagi, dikali maksudnya ya, Y pangkat 2 dengan Y. Kemudian Z dibagi 1. Kalau dalam bentuk aljabar, yang di depan itu kan angka, jadi 4 per 6 yang di sini kita pindah ke depan ya, berdekatan dengan 7 per negatif 7. 7 per negatif 7. Kemudian 4 per 6-nya kita pindah ke depan. Lalu X pangkat 2-nya di sini. X pangkat 2-nya di sini. Oh my god. Ibu lupa, di sini kan masih ada X pangkat 3 sama X ya. Oke, maaf. Iya, tidak fokus. Nah, di sini nih harusnya setelah itu ada X pangkat 3 dibagi X ya. Oke, maaf. Oke, di sini kan tadi X pangkat 2, setelah itu 4 per 6. Nah, setelah itu lagi tuh nih di sini tadi Ibu lupa buatnya X pangkat 3
per X. Baru setelah itu kan Y pangkat 2 per Y. Oke. Setelah itu, tadi kan kita pindahkan nih 4 per 6-nya di depan, karena dalam penyusunan bentuk aljabar, koefisien atau angka itu letaknya selalu di depan ya, di depan dari variabel. Kemudian tadi X pangkat 2 per X pangkat 2, setelah itu ini ya, X pangkat 3 per X. Kemudian Y pangkat 2 per Y. Dan yang terakhir Z per 1. Kita selesaikan satu per satu. 7 dibagi negatif 7 menghasilkan negatif 1. 4 dibagi 6. 4 dibagi 6 kalau kita bagikan pasti hasilnya koma. Ya, jadi kita sederhanakan aja. 4 per 6 ini kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2 ya. 4 bagi 2, 2. Dan 6 dibagi 2, 3. Jadi dia 2 per 3. Kemudian X pangkat 2 dibagi X. Ingat ya, X pangkat 2 per X pangkat 2 itu artinya sama dengan X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Dalam pembagian aljabar, kalau misalnya pangkat itu dibagi, maka dia dikurangkan ya. Kalau misalnya ada nih bentuk aljabar pangkat, maka pangkatnya itu kita kurangkan. Maka X pangkat 2 dikurang 2, maka dia X pangkat 0. Apapun dia, jika dipangkatkan dengan 0, pasti hasilnya 1. Maka di sini X pangkat 2 dibagi X pangkat 2, 1. Kemudian, X pangkat 3 dibagi X. Artinya, X pangkat 3 dikurang 1. Karena X yang di sini itu dipangkatkan 1 ya. Maka X pangkat 2. Di sini kita buat X pangkat 2. Yang ke berapa lagi nih? Kelima. Yang kelima tuh Y pangkat 2 dibagi Y. Artinya sama dengan Y pangkat 2 dikurang 1 menghasilkan Y. Maka di sini kita letakkan Y. Dan yang terakhir, Z dibagi 1. Nah, jika suatu angka atau variabel dibagi 1 pasti hasilnya tetap dia sendiri ya. Jadi apapun dia mau itu bilangan atau variabel, jika dibagi 1 pasti menghasilkan dirinya sendiri. Maka di sini Z. Oke, kita letakkan di sini Z. Kemudian kita kalikan semua angka yang ini nih. Negatif 1 kali 2 per 3, negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3 dikali 1 berarti negatif 2 per 3. Kemudian X pangkat 2 dikali Y dikali Z, berarti X pangkat 2 YZ. Nah, karena ini dalam bentuk pecahan juga nih, kita kalikan nih. Ini kan ibaratnya per 1, kita kalikan dengan yang depan nih. Maka hasilnya negatif 2 X pangkat 2 YZ per 3. Oke, maka yang nomor 6 hasilnya adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut nomor 7. Nomor 7 ini perkalian aljabar ya, pangkat ya. Maka kita buat di sini penyelesaiannya. Perlu kita ketahui bahwa 4X dikurang 5Y dipangkatkan 2 itu artinya sama dengan 4X dikurang 5Y dikali 4X dikurang 5Y. Kita kalikan dengan silang ya. Oke, ini yang pertama. Maaf. 4X dikali 4X. Kita buat di sini biar kalian paham. 4X dikali 4X. Kemudian yang kedua ini 4 ini ditambah ya. 4X dikali negatif 5Y. Kemudian ditambah lagi
Ini yang ketiga. Ini yang ketiga ya. Negatif 5Y dikali 4X. Kemudian yang terakhir ini nih. Negatif 5Y dengan negatif 5Y. Negatif 5Y dikali negatif 5Y. Maka kita kalikan adalah koefisien dengan koefisien. 4 kali 4, 16. X kali X, X pangkat 1 dikali X pangkat 1 adalah X pangkat 2. Kemudian di sini 4 dikali negatif 5, negatif 20. X kali Y, XY. Di sini lagi, yang suku ketiga, negatif 5 dikali 4, negatif 20. Y dikali X pasti XY. Ingat ya, kalau misalnya ada Y dikali X, B dikali A, pasti jawabannya itu A, XY atau AB. Penyusunannya abjad terdepan dulu kita letakkan. Kemudian negatif 5 dikali negatif 5, positif ya, positif 25 Y pangkat 2. Y kali Y itu Y pangkat 2. Maka hasil akhirnya adalah 16X pangkat 2, sedangkan ini kita jumlah. Karena dia satu suku kan, sejenis maksudnya. Negatif 20 ditambah negatif 20 menghasilkan negatif 40. XY ditambah 25 Y pangkat 2. Maka dapatlah dia hasilnya yang D. Oke. Selanjutnya kita bahas soal nomor 8. Perhatikan pernyataan pada gambar. Pernyataan yang benar adalah, nah ini, yang I itu katanya 9X pangkat 2 dikurang 25. Itu berasal dari perkalian 3X tambah 5 dikali 3X kurang 5. Kita buktikan. Yang kita buktikan yang ini ya. Apakah sama? 3X tambah 5 dikali 3X kurang 5. Kita kalikan ini dengan ini. 3 kali 3, 9. Kemudian X kali X, X pangkat 2. Kemudian 3X dengan negatif 5. 3 dikali negatif 5, negatif 15X. Kemudian ini, 5 dikali 3X, positif ya, positif 15X. Kemudian 5 dikali negatif 5 menghasilkan negatif 25. Kemudian yang sejenis kita jumlahkan. 9X pangkat 2. Ini negatif 15 tambah 15. Pasti 0 ya. Maka 0 kita tidak usah tulis. Langsung saja sini negatif 25. Berarti pernyataan yang nomor 1 itu benar. Kemudian X pangkat 2 tambah X dikurang 6 katanya berasal dari X tambah 2 dikali X kurang 3. Kita buktikan yang ini. X tambah 2 dikali X kurang 3. Kita kalikan. X kali X pasti menghasilkan X pangkat 2. Kemudian X dikali negatif 3, negatif 3X. Kemudian 2X. 2 dikali X positif 2X. Dan yang terakhir, 2 dikali negatif 3, itu pasti negatif 6. Kita dekatkan yang sejenis. X pangkat 2 tetap. Nih, yang sejenis kan yang ini. Negatif 3 ditambah 2. Berarti negatif 3 tambah 2 negatif X dikurang 6. Nah, di sini kita lihat katanya X pangkat 2 tambah X kurang 6 itu berasal dari X tambah 2 dikali X kurang 3. Salah ya. Di sini hasilnya negatif, sedangkan di sini positif. Berarti pernyataan yang nomor 2 ini salah. Karena ini tidak sama dengan X pangkat 2 tambah X kurang 6.
Kemudian yang nomor 3 nih. Yang nomor 3 katanya 4x pangkat 2 dikurang 9 itu berasal dari 4x tambah 3 dikali x kurang 3. Sekarang kita buktikan yang ini. Di sini 4x tambah 3 dikali x kurang 3. Kita kali silang lagi. 4x kali x menghasilkan 4x pangkat 2. 4 dikali negatif 3. Negatif 12x ya. Kemudian yang ketiga, 3 dikali x, positif 3x. Dan yang terakhir, 3 dikali negatif 3 menghasilkan negatif 9. Kita jumlahkan yang sejenis adalah yang ini. Maka hasilnya 4x pangkat 2, negatif 12 ditambah 3 menghasilkan berapa? 9 ya, negatif 9x dikurang 9. Maka kita bisa lihat bahwa 4x pangkat 2 dikurang 9 itu bukan berasal dari sini. Maka pernyataan yang nomor 3 juga salah. Ini salah. Kemudian ke yang nomor 4. Yang nomor 4 apakah benar? 4x pangkat 2 dikurang 49 itu berasal dari 4x tambah 7 dikali 4x kurang 7. Sekarang kita buktikan yang sini. Maka 4x tambah 7 dikali 4x dikurang 7 sama dengan berapa? Nah, kita kali silang. 4x kali 4x, 16. X pangkat 2. 4x dikali negatif 7, negatif 28x. Kemudian 7 dikali 4x, positif 28x. Dan yang terakhir, 7 dikali negatif 7, negatif 49. Nah, kita jumlahkan yang sejenis. Yang sejenis adalah negatif 28 dan positif 28. 16x-nya tetap, ini negatif positif, berarti dia 0 ya. Kalau 0 kita tidak usah tulis, langsung aja kita tulis ke negatif 49. Berarti pernyataan yang nomor 4 ini benar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pernyataan yang benar adalah nomor 1 dan nomor 4, yaitu yang C. Oke. Selanjutnya, kita lanjut ke soal nomor 3. Katanya di sini, panjang sisi suatu segitiga adalah X cm. Kemudian 2X cm dan X tambah 4 cm. Keliling segitiga tersebut adalah, nah kita lihat, dari panjang sisi-sisi ini tidak ada sisi yang sama ya. Berarti bisa kita sebut bahwa ini adalah segitiga sembarang. Sekarang kita gambarkan saja segitiga sembarang. Katanya kan nih, sisi 1 X, sisi 2 itu 2X, sisi 3 itu X tambah 4 cm. Ini cm semua. Kita buat gambar segitiga sembarang di sini. Misalnya di sini itu X tambah 4. Di sini 2X dan di sini X. Keliling segitiga itu rumusnya apa? Sisi tambah sisi tambah sisi, atau 3 kali sisi ya. Kemudian kita jumlahkan dia. Keliling sama dengan sisi yang pertama adalah si X. Kita letakkan di sini. Tambah sisi yang kedua adalah 2X. Tambah sisi yang ketiga adalah X tambah 4. X tambah 4. Kemudian kita jumlahkan yang sejenis. Yang sejenis adalah X tambah 2X tambah X. Kita lihat kenapa dia sejenis. Syarat bentuk aljabar atau syarat atau suku itu sejenis jika dia variabelnya sama dan pangkatnya sama. Ini kan variabelnya sama nih X, ini juga X, ini juga X, pangkatnya 1, 1, 1. Meskipun di sini ada koefisien dan di sini tidak ada,
Tidak masalah, yang penting tadi apa? Variabelnya sama, kemudian pangkatnya juga sama-sama 1. Oke, X tambah 2X. 1X tambah 2X berarti 3X. Tambah X berarti 4X. Kemudian 4 ini kan konstanta ini kita letakkan di sini karena dia nggak bisa dijumlahkan. Karena dia bukan ini ya sejenis. Oke. Maka keliling dari segitiga tersebut adalah 4X tambah 4. Jawabannya adalah nomor kok nomor 10 sih? Maksudnya adalah yang C. Oke. Lanjut ke soal nomor 10. Luas persegi panjang dengan panjang 5x dikurang 2 cm dan lebarnya katanya 4x dikurang 7 cm adalah, kita misalkan dulu nih, kita buat gambar. Di sini kan panjang, di sini lebar. Katanya panjangnya itu 5x dikurang 2. Sedangkan lebarnya katanya 4x dikurang 7. Ya kan, kita bisa kalikan ya dia. Kita buat lagi di sini. Kemudian kita bagi 2, ini bagi 2, ini juga bagi 2. Di sini kan panjangnya 5x dikurang 2. Ya kan? Kita letakkan di sini 5x. Di sini negatif 2. Lebarnya tadi 4x dikurang 7 ya. Di sini kita letakkan 4x. Di sini kita letakkan negatif 7. Maka kita kalikan 4x dikali 5x. Untuk yang di sini ya. 4x kali 5x adalah 20x pangkat 2. Kemudian yang mana lagi? Menyelesaikan yang kotak yang kedua ya. Kotak yang kedua berarti 4x dikali min 2. Menghasilkan negatif 8x. Selanjutnya 7 dikali 5. Negatif 7 kali 5 berarti negatif 35x. Selanjutnya negatif 7 kita kalikan dengan negatif 2. Berarti negatif 7 kali negatif 2 adalah positif 14. Maka kita susun 20x pangkat 2, kemudian negatif 8x, kemudian negatif 35x, kemudian positif 14. Yang sejenis kita jumlahkan 20x pangkat 2, yang sejenis adalah negatif 8x dengan negatif 35. Negatif 8, negatif 35 menghasilkan negatif 43x tambah 14. Maka dapatlah hasilnya yang D ya. Yang D. Oke. Demikian dulu pembahasan untuk soal nomor 6 sampai 10. Nanti kita lanjut membahas yang nomor 11 sampai 15 ya. Oke.